Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 20 hours rule. Take yang ketiga. Oke, 20 hours rule ini berguna untuk seseorang yang ingin mendapatkan skill yang bisa mencapai tingkatan jago atau bisa. Contohnya itu kalau kamu memasak, ya cuma butuh 20 jam untuk latihan memasak agar satu masakan enak. Tidak mungkin semuanya. Misalnya, apa di situ? Misalnya kita punya grafik seperti ini. Di bawahnya itu T waktu, ada noise, dan tingkat kemampuan skill kita. Pada 20 jam pertama latihan pada skill itu, maka kemampuan kita akan meningkat secara drastis. 20 jamnya secara drastis. Dan setelah 20 jam, peningkatannya itu mulai menurun. Nah, jika seseorang ini terus berlatih, misalnya sampai 10.000 jam, 10.000 jam, maka tingkat kemampuannya akan mencapai expert pada skill tersebut. Bisa jadi atlet lari, perenang. Ya, karena mumpung sekarang ada Olimpiade di Tokyo, orang-orang seperti itu paling tidak sudah berlatih 10.000 jam. Jadi, untuk menguasai sebuah skill atau bisa sedikit jago pada skill tersebut hanya butuh latihan 20 jam. Kamu hanya butuh latihan 20 jam. Dan konsep ini disampaikan oleh Josh Kaufman, maaf kalau namanya salah, di TED Talk-nya. Kapan ya saya pertama kali mendengarnya? Mungkin saat SMA. Jadi Kaufman ini menggunakan 20 hours rule untuk belajar ukulele. Dan pada akhir TED Talk-nya itu dia mempersembahkan beberapa lagu menggunakan ukulele. Well, sangat bagus. Nah, video ini saya buat agar kamu bisa mengetahui bagaimana cara meningkatkan skillmu pada sebuah skill yang telah kamu pilih. Paling tidak bisa sedikit jago setelah 20 jam kan. Dan nanti saya akan memperlihatkan perbedaan kemampuan awal atau pada saat pertama kali belajar skill tersebut dan setelah 20 jam dengan skill tersebut. Jadi akan ada video selanjutnya perbandingan dari skill awal dengan skill setelah 20 jam. Sebenarnya sudah saya siapkan game Mobile Legend. Nah, penjelasan selanjutnya bagaimana cara bagaimana cara konsep ini bekerja. Yang pertama, pilih tujuanmu. Tujuan pasti harus ada arah. Kemudian bagi menjadi beberapa bagian atau chunk. Beberapa bagian. Lalu dari bagian-bagian ini pilih mana bagian paling basic, paling dasar, penting, dan mempengaruhi bagian lainnya. BPM. Tambah BPOM.
Misalnya saat kita belajar bersepeda, bagian mana atau gerakan mana yang paling basic? Menyeimbangkan sepeda, misalnya ini menyeimbangkan sepeda, lalu mengayuh. Belakangan itu membelokkan sepedanya. Kan biasanya kita belajar bersepeda dengan 4 ban. Yang penting bisa menyeimbangkan dan mengayuhnya terlebih dahulu. Nah, inilah yang bagian dari skill bersepeda itu yang basic, penting, dan mempengaruhi satu sama lain. Kok bentuknya aneh? Jika digambarkan dengan diagram Venn seperti ini, saling mempengaruhi. Why. Warna orange. Inilah yang menjadi paling penting. Jika ada dua hal yang saling berkaitan seperti itu, sebaiknya kamu memprioritaskan yang tengahnya ini, yang irisannya. Nah, setelah kita memperoleh chunk atau bagian yang basic, penting, dan saling mempengaruhi, maka selanjutnya pelajari bagian itu. Pelajari, lalu latih. Ada teori, ada praktek, lalu evaluasi. Mungkin bisa kamu rekam atau mencicipi hasilnya kalau masakan, atau mendapat kritikan dari orang lain pada bagian evaluasi, atau apa lagi? Ya terserah lah. Kalau masih bingung silakan tanya ke saya saja. Dan setelah evaluasi itu kembali lagi ke pelajari kesalahannya atau apakah ada trik-trik lainnya, lalu latih lagi, lalu evaluasi lagi, berulang-ulang sampai 20 jam. Oke nih. Jadi 20 hours rule ini bertujuan untuk membuatmu bisa atau paling tidak sedikit jago pada sebuah skill dalam 20 jam saja. Dan yang pertama itu tentukan tujuan, bagi menjadi beberapa chunk, pilih dengan rumus BPM tambah O BPOM, dan pelajari, latih, dan evaluasi terus menerus selama 20 jam. Oh ya, jangan lupa menonton TED Talk-nya Josh Kaufman, karena video ini terinspirasi dari sana. Keren. Nah, pada video selanjutnya itu saya akan memperlihatkan bukti bagaimana perbedaan dari kemampuan pertama pada sebuah skill dengan atau kemampuan awalnya masih sangat amatir dengan setelah berlatih selama 20 jam. Yang pastinya akan menggunakan game. Marilah kita pindah ke Mobile Legends. Cepatlah loading. Sudah 9 menit 28 detik. Nah, inilah akun saya. Kita lihat dulu di Battlefield. Karena di Mobile Legends itu akan ada hero. Kita akan memakai hero. Nah, inilah hero yang sering saya gunakan. Namanya Silong. Favorit Silong. Hanya Silong 40 pertandingan, yang lainnya 1-1-1-1-1-2.
agar kita benar-benar memiliki kemampuan paling amatir atau yang pertama, pertandingan pertamanya saja dengan latihan masih 0 jam yang akan dibandingkan dengan setelah latihan 20 jam, maka kita akan memerlukan, kita perlu hero baru. Ya, baru, benar-benar baru. Nanti saya akan beli ini. Hero apakah ini? Kan hero baru. Aduh, summer limited skin are here. Namanya Popius. Terserahlah. Sekarang kita akan memperkenalkan dulu Mobile Legend. Oke, Elite Warrior. Pilih lawan Anda. Layla Changgul. Oke. Cepat-cepat, sudah 11 menit. Jadi game ini bernama Mobile Legend, pameran mobil-mobilan. Ada banyak hero dan setiap hero itu memiliki perannya masing-masing. Dan tujuannya, nah, berdasarkan 20 hours rule tadi, jika saya membeli hero baru, maka tujuannya yaitu bisa jago memainkan hero baru tersebut. Misalnya ini, dimisalkan saja ini sudah hero barunya, berarti tujuannya itu menguasai hero ini toh. Dan di dalam game ini tujuannya menghancurkan turret yang di tengah ini. Nah, setelah saya tahu tujuannya menguasai hero, maka saya perlu membagi-baginya dalam beberapa chunk. Misalnya pengetahuan mengenai map dari Land of Dawn. Area ini disebut Land of Dawn. Nah, itu bagian pertama. Masih ada yang lain. Ada namanya equipment, emblem, spell, skill, cara farming, ngejungle, banyak. Dan dari banyaknya cang-cang tersebut, saya akan memilih bagaimana cara manajemen skill. Nah, itu yang menurut saya paling dasar. Inilah yang menurut saya basic, penting, dan mempengaruhi cang-cang lainnya itu. Nah, setiap hero itu ada skillnya. Ini skill. Nah, nantinya itu pertandingan pertama dan pertandingan setelah 20 jam akan saya buatkan video tersendiri lagi, agar kamu bisa mengetahui perbedaan dari pertama kali. Belajar skill tersebut dan setelah 20 jam. Tidak, saya harus recall saudara-saudara. Padahal komputer. Nah, saya telah menjelaskan bagian tujuan, cang, lalu bagian mana yang harus dilatih terus-menerus. Nah, bagian latihan terus-menerusnya itu nantinya saya akan jelaskan. Maksudnya itu ada tadi yang terakhir. Setelah memilih cangnya, ada mempelajari cangnya, bagiannya, lalu melatih, lalu evaluasi. Nantinya itu di video selanjutnya. Layla! Oke, sekian dan terima kasih. Layla! Serut! Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.